Halo Sobat Komomere Japan, dimanapun kalian berada, Rizky Budiman kembali menyapa kalian di acara Koba Channel. Hari ini Rizky tidak sendirian, sudah ditemani oleh seorang guru di LPK Komomere Japan dan sekaligus ex-Kengshu. Kita langsung saja kenalan dengan beliau. Halo, selamat sore Irwan Sensei. Selamat sore Rizky Sensei. Baik, apa kabarnya Irwan Sensei? Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja. Irwan Sensei ini tadi sudah disebutkan adalah salah satu staf pengajar di LPK Komomere Japan dan sekaligus sebagai ex-Kengshu. Ya, betul sekali Rizky Sensei. Pertanyaan yang paling mendasar nih ya. Ya. Mengapa Irwan Sensei ingin menjadi Kengshu-sei? Ya, jadi pertanyaan pertamanya ya tadi kenapa saya ingin menjadi Kensusei atau magang ke Jepang ya, seperti itu. Jadi sebenarnya pada waktu itu awal pertama kali saya ikut pemagangan di tahun 2010 awal. Nah, prosesnya memang pada waktu itu agak lama ya. Kemudian saya sampai akhirnya sebelum berangkat itu memang ada pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Pelatihannya itu kurang lebih pada saat itu saya 2 bulan di tahap 1, kemudian 2 bulan lagi di tahap 2. Namun jauh sebelum itu saya persiapkan dulu belajar secara mandiri, secara sendiri, belajar otodidak tentunya bahasa Jepang, sampai akhirnya saya masuk ke pelatihan tahap 1, tahap 2 dan sampai akhirnya saya berangkat ke sana. Baik. Dan balik lagi tadi alasan kenapa saya jadi Kensusei. Yang pertama, melihat kondisi di Indonesia yang kalau menurut saya pada saat itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan dengan lulusan SMK pada saat itu ya, atau STM. Jadi saya ingin mencari peluang yang lebih besar dengan cara mengikuti program pemagangan dan salah satunya ya ke Jepang ini. Jadi paling mendasar adalah pada saat kondisi tahun 2010 gitu Sensei ya. Untuk lulusan SMA ini sepertinya peluangnya kecil nih ya gitu kalau misalnya di Indonesia gitu ya. Jadi memilihnya adalah ke Jepang. Kenapa pilihan utamanya tuh ke Jepang, bukan ke negara lain? Jadi pertama, kenapa saya pilih Jepang? Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, Jepang merupakan salah satu negara maju dan seluruh dunia itu pun mengakuinya ya. Dan dengan segala macam kecanggihan dan dengan segala macam kecanggihan serta keindahan di Jepang, maka dari itu saya juga bertekad ingin pergi ke sana. Dan Jepang juga terkenal dengan orang-orangnya yang pekerja keras, disiplin, serta budayanya yang beraneka ragam juga. Itu yang membuat saya pada akhirnya saya putuskan untuk yaudah saya ingin bekerja ke luar negeri dan saya putuskan ke negara Jepang. Kalau boleh tahu nih, Irwan Sensei, masa pembelajarannya dulu itu berapa lama sih? Susah-susahnya tuh belajar Jepang gitu. Iya, kalau untuk masa pembelajarannya seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal ya, sebenarnya jadi pada waktu itu saya dibagi menjadi 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Nah, tapi jauh sebelum itu memang lebih kepada persiapan-persiapannya sebelum memasuki ke pelatihan tersebut. Karena seleksinya juga lumayan sulit pada saat itu ya, sehingga memang harus lebih kepada persiapannya aja sih yang lebih lama. Tapi setelah masuk di pelatihan tahap 1 pada saat itu selama 2 bulan ya, selama 2 bulan kemudian selesai dirumahkan sementara dan masuk lanjut ke tahap kedua. Nah, tahap kedua itu pun juga sama 2 bulan. Jadi totalnya kurang lebih dengan persiapan memakan waktu 5-6 bulan. Waktu sekolah formal tingkat SMA, dulu STM atau SMA nih Sensei, SMK atau gimana? Sebenarnya saya aliyah malah. Aliyah mah. Walaupun anak aliyah bukan berarti putus harapan untuk bisa menjadi pemagang ke Jepang. Lihat Irwan Sensei. Jadi sebenarnya gini, jadi pada saat waktu itu ketika saya lulus SMA, nah ketika saya ingin berangkat atau mengikuti pemagangan, saya pada saat itu memang sebenarnya tidak bisa untuk lulusan aliyah, tapi saya dianjurkan untuk mengikuti program pelatihan kerja terlebih dahulu. Ya, Balai Pelatihan Kerja dan BLK ya, betul seperti BLK. Dan saya dianjurkan untuk mengikuti program Balai Latihan Kerja itu dengan jurusan teknik mesin. Ya, dan saya mengambil teknik otomotif sepeda motor. Setelah belajar selama 3 bulan dan saya dapat sertifikat 480 jam, dari situ baru berkas saya bisa masuk untuk mengikuti proses pendaftaran peserta magang. Lulusan aliyah ya, tidak putus harapan bisa berangkat ke Jepang. Menjemput impian, menjemput rezekinya
terus kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang secara prosedural diselenggarakan, akhirnya bisa juga ke Jepang. Ya. Belajar bahasa Jepang itu dari nol. Dari nol, betul. Pada saat itu saya pun tahu pemagangan ini sebenarnya karena dari teman kakak pada saat itu memang sudah pernah ke Jepang dan dia sudah pulang. Akhirnya saya sempatkan ditawarkan oleh kakak saya, mau nggak nanti setelah lulus ke Jepang. Baik. Dan awalnya sih saya sempat berpikiran juga, ke Jepang kayaknya jauh sekali ya. Gitu kan. Dan pada saat itu kan memang bisa dibilang belum ada lah yang namanya bayangan untuk kerja sampai ke luar negeri. Ya, tapi mengingat dengan situasi dan kondisi pada saat itu juga memang sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian saya juga berpikir bahwa Jepang ini juga kan salah satu negara yang bisa dibilang tingkat keamanannya itu sangat-sangat tinggi dibanding dengan negara-negara lain. Jepang itu juga memiliki dibilang hukum-hukum yang memang sudah jelas ya, artinya Betul. Kita tidak bisa sembarangan di sana. Betul, Sensei. Dan itu juga yang membuat saya akhirnya saya merasa kayaknya saya yakin saya pasti bisa ke Jepang. Menarik sekali Sensei ini ulasan dari pengalamannya Sensei ini ya. Dari lulusan aliyah, kemudian ikut pelatihan di BLK dan kemudian hingga lolos seleksi hingga sampai ke Jepang. Oke. Lolos dari seleksi tersebut itu hingga berangkat ke Jepang itu tahun berapa Sensei? Lolosnya itu dari sebenarnya pada waktu itu tahap-tahap seleksinya memang bisa dibilang sangat sulit sekali ya karena dengan sistem gugur. Oke, berarti artinya memang banyak saingannya Sensei. Betul. Jadi pada saat itu saya ingat sekali dari 300 peserta yang terpilih hanya 25. 300 peserta, jadi 25 yang dipilih. Kriterianya apa itu sampai seberat itu Sensei? Ya, jadi untuk proses pemagangan pada saat itu ya semuanya, ini teman-teman ya. Jadi ada tes cek tubuh, seluruh tubuh ya. Artinya memang bagi peserta yang mengikuti program pemagangan dicek seluruh tubuhnya, tidak ada yang patah tulang atau jahitan, itu tidak ada. Kalau ada langsung gugur. Itu namanya tes kesemaptaan tubuh. Setelah itu tes yang kedua, tes matematika. Tes matematika 5 menit, 3 sampai 5 menit, soalnya itu 15 soal atau 20 soal gitu kalau nggak salah, saya lupa karena udah lama sekali ya. Dan setelah itu, jadi sistemnya itu sistem gugur. Tes kesemaptaan, tes matematika, gugur udah diambil, ikut lagi tahun depan. Nah, setelah itu matematika, bahasa Jepang. Nah, untungnya pada saat itu tes bahasa Jepang hanya seputar kosakata aja. Jadi kosakata, kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Tapi kalau sekarang sepertinya udah lebih sulit ya untuk tes-tes. Karena sekarang ini kan semakin banyak ya. Betul. Ya, jadi tingkatannya lebih sulit lagi. Kalau dulu ada standarisasi tertentu harus lulus mempunyai N5 kah, N4 kah seperti itu. Jadi kalau pada saat itu lebih kepada jadi gini, si peserta ini diharapkan memang dia sudah tahu huruf hiragana, katakana, dan dia bisa membacanya saja pada saat itu ya. Pada saat itu. Tapi kalau sekarang karena semakin banyak peminatnya dari tahun ke tahun, sehingga tingkat penyeleksiannya pun lebih ditingkatkan lagi. Betul. Dan akhirnya sekarang yang saya tahu justru malah harus N4 ya. Betul Sensei. Mendapatkan job-job yang terbaru ya, seperti itu. Untuk bisa berangkat ke Jepang sebenarnya susah dibilang tidak, tapi tidak dibilang cukup susah. Ya, betul. Oke. Tadi cek fisik. Ya, cek fisik tubuh. Mungkin tidak boleh ada tato juga kali Sensei ya. Tato, tindikan sama sekali nggak boleh. Tindikan kuping bagi yang pria gitu Sensei. Kalau peserta sudah ada tindikan atau tato, image-nya di mata Nihonjin atau orang Jepang itu pasti sudah menandakan orang ini tidak baik ya. Karena image-nya di sana pun masih seperti itu. Baik. Oke, sampai sekarang juga masih seperti itu Sensei sepertinya ya. Masih. Oke. Jadi artinya tidak ada tato, tidak ada tindikan di kuping, kita di telinga untuk bagi para peserta pria tentunya. Tidak ada cacat tubuh bawaan gitu Sensei ya, dan kemudian luka fisik atau luka dalam seperti patah tulang seperti Sensei ya. Kemudian alergi apa segala macam ya Sensei ya. Kemudian penyakit menahun gitu ya. Oke, sangat ketat sekali. Sensei, selama berapa lama itu Sensei waktu itu menjadi seorang pemagang di Jepang? Nah, untuk proses pemagangan ini di Jepangnya ya, karena di sana sistem kontrak untuk pemagang 3 tahun dari 2011, 2012, 2013 sampai 2014, dan tiap tahun itu diperpanjang biasanya kontraknya. Jadi setiap tahun diperpanjang per tahun. Maksimal 3 tahun. Kalau boleh tahu nih Sensei, Rizky potong.
Kontrak selama 3 tahun, per tahun diperpanjang. Jika, apakah ada kemungkinan di tengah perjalanan 3 tahun itu ada pemutusan kontrak? Ada. Apa yang menyebabkan faktor itu? Yang pertama, karena perusahaannya bangkrut ya bisa dibilang, atau gulung tikar ya. Jadi mau nggak mau peserta tersebut harus dipulangkan ke Indonesia. Itu satu. Atau jika si peserta melakukan tindakan kriminal yang sudah melanggar hukum di negara tersebut, di Jepang ya, seperti contohnya pencurian atau misalnya keributan, dan memang sudah diingatkan sekali 2 kali tidak bisa, akhirnya dipulangkan. Dan ada juga yang biasanya dipulangkan itu misalnya karena peserta itu misalnya kabur. Ada seperti itu sih. Seperti itu. Bisa putus kontrak di tengah jalan itu jika terjadi tindakan di luar batas toleransi. Yang dimana juga batas toleransi ini yang paling yang paling krusial gitu ya, adalah tindakan kriminalitas. Itu nggak bisa ditoleransi Sensei ya. Pertanyaan yang paling banyak dilayangkan dari calon-calon pemagang, apakah diperbolehkan pulang ketika ada kabar duka dari keluarga, misalnya seorang ayahnya wafat atau ibunya wafat, itu apakah ada kemungkinan bisa pulang? Kalau pada saat waktu itu ya, pada saat saya waktu magang, saya terutama dari saya sendiri, alhamdulillah saya nggak ada kabar-kabar seperti itu ya, jadi lancar aja ya. 3 tahun saya nggak pulang-pulang, alhamdulillah, bisa dibilang. Bang Bayu, bisa aja nih Sensei. Ya alhamdulillah lancar ya, saya nggak ada berita-berita seperti itu dan nggak ada masalah gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah memungkinkan, bisa nggak sih kita izin pulang gitu kan ketika kita mendengar kabar bahwa orang tua atau keluarga kita ada yang meninggal gitu. Nah kalau soal itu biasanya tergantung dari perusahaan itu sendiri. Ada beberapa perusahaan, tergantung kebijakan perusahaan itu sendiri ya. Ada beberapa perusahaan yang memang mengizinkan, ada juga yang memang melarang, tidak boleh gitu ya, tidak mengizinkan. Selagi perusahaan itu mengizinkan ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Dan perlu diingat juga tiket pesawat, ongkos pulang pergi itu sendiri cukup mahal Sensei ya untuk pulang pergi. Baik kalau begitu. Seperti itu. Jadi balik lagi tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Karena antara satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda kebijakan. Apa sih suka dan dukanya tuh selama menjadi Kenshu di Jepang? Apa ya? Kalau untuk sukanya dulu deh ya, sukanya dulu. Kalau untuk sukanya tentunya saya merasa bahwa di Jepang itu saya banyak sekali mendapatkan ilmu ya, tentunya selain dari bahasa, terus juga budaya dan etos kerja orang Jepang tentunya. Di sana wawasan saya juga bertambah. Dari yang awalnya mungkin saya hanya seputar lokal ya, seputar Indonesia saja, dan temannya juga mungkin Jawa lagi, Sunda lagi, orang Betawi lagi gitu. Tapi ketika saya di Jepang, saya berteman dengan berbagai macam teman dari luar negeri, ada dari Amerika, Korea, Thailand, Vietnam, ya. Jadi di situ membuka wawasan saya sehingga pemikiran saya terhadap dunia juga semakin berkembang. Dan kemudian yang paling lebih membuat saya bangga lagi adalah ketika pada awalnya saya merasa bahwa kayaknya memang ke Jepang itu sulit, nggak gampang, karena memang benar Rizky Sensei, untuk orang-orang yang bisa ke Jepang itu bukan orang-orang yang bisa dibilang setengah-setengah. Itu benar-benar harus total. Dia harus all out ya, harus all out. Kalau misalnya dia hanya sekedar coba-coba atau iseng-iseng, nggak akan bisa sampai ke Jepang. Artinya makanya sekali lagi, orang-orang yang bisa ke Jepang hanya orang-orang yang mau bekerja keras dan mau berjuang demi masa depan. Karena kebanyakan kan orang ketika dia ingin sesuatu tapi dia nggak total, nggak maksimal, apalagi khususnya pemagangan ya, yang bisa dibilang prosesnya ini panjang, kesana tuh nggak sebentar. Dan saya pikir dimanapun dia berada, ketika dia ingin putuskan untuk saya mau berangkat ke Jepang, dimanapun itu pasti prosesnya panjang. Ada beberapa fase-fase yang harus dilalui. Jadi ketika dia berpikir bahwa saya mau ke Jepang bulan depan, 2 bulan depan saya mau berangkat, itu impossible banget, nggak mungkin, gitu ya. Jadi memang jalani prosesnya ya, dari fase satu ke fase yang lain. Kemudian juga sungguh-sungguh, walaupun ada hambatan, rintangan, tetap hadapi aja, karena itu adalah bagian nanti dari cerita ya. Proses perjalanan hidup ya Sensei ya. Betul. Jadi nanti itu akan jadi cerita ketika nanti sudah pulang dari Jepang. Baik Sensei. Tadi sukanya
Dukanya bagaimana Ya, Sensei? ya, Kayaknya dukanya- banyak banget sukanya daripada dukanya nih sepertinya. Ya, untuk dukanya, kalau saya sendiri sebagai seorang Muslim, ya, saya di sana dukanya itu ketika saya untuk makan itu nggak semua makanan saya bisa makan, karena benar-benar harus pilih-pilih sekali ya, tidak seperti di Indonesia ya. Betul, Karena betul. kita di Indonesia mayoritas Muslim. Ada labelisasi halalnya Betul. gitu Sensei ya. Kalau di Jepang untuk cari makanan halal pada saat itu ya, pada saat itu tuh benar-benar sulit sekali. Sampai ketika saya mau makan pun saya benar-benar harus pilih-pilih sekali ya makanannya ini halal apa enggak ya. Dan saya kalau mau beli biasanya mingguan gitu atau bulanan nyetok gitu kan di rumah, saya harus ke halal food. Jadi kayak Ada halal food juga ya Sensei di sana ada, ya? tapi jarang di sana. Oke, baik. Jadi bisa dibilang waktu itu saya di daerah Nagoya hanya ada satu tempat kalau nggak salah pada saat itu. Tapi kalau sekarang sih kayaknya udah banyak. Sudah banyak ya Sensei ya? Karena waktu itu tahun 2010 ya, Iya. sekarang 2020. Sudah 10 tahun tenggangnya waktu. Oke, itu salah satunya ya Sensei ya. Banyak sukanya daripada dukanya. Dukanya adalah ketika Mau cari untuk makanan halal. konsumsi makanan halal itu agak sulit gitu ya. Jadi solusinya mungkin Sensei setiap Masak hari sendiri. bawa masak sendiri gitu ya, bawa kayak bento masak- gitu iya. Sensei ya. Ya seperti itu. Oke, Jadi oke. kalau untuk makan yang tenang ya, maksudnya biar saya juga tenang, Biar aman dan nyaman gitu ya, Jadi nggak bisa was-was. dibilang mau nggak mau ya harus bikin sendiri. Seperti itu. Tapi ya ketika makan di luar berpergian, misalnya itu kan pada saat bekerja memang orang perusahaan pun memang lebih menyarankan bahwa untuk Kensusei pemagang diharapkan memang bawa bento. Ya, di samping Baik. lebih bisa buat saving ya, saving yennya kan. Betul. Itu juga kemudian juga lebih aman buat dimakan. Nah, Sensei, pertanyaan berikutnya nih Sensei. Ya, Kita hidup nih di Indonesia dengan 2 musim. ya, Musim kemarau, musim penghujan. Ya. Ketika datang ke Jepang ada 4 musim. ya, Ada musim panas, dingin, gugur, ya. ya hingga semi gitu ya Sensei ya. Ada 4 musim. Ada nggak sih satu hal terkendala baik dari fisiknya, kemudian pekerjaannya? Tuh. Ya, berhubungan dengan musim memang benar ya, iklim atau musim di Indonesia itu sangat beda sekali dengan Jepang. Kalau di Indonesia kan hanya ada iklim panas ya dan hujan ya, Penghujan. musim panas dan musim hujan. Tapi kalau di Jepang ada 4 musim dan dari 4 musim ini yang menurut saya agak-agak taiheng ya, bisa dibilang Agak berat ya? berat itu di musim panas dan musim dingin. Baik. Kenapa? Kalau di musim dingin itu benar-benar dingin sekali, meski Sensei. Artinya gini, ketika kita di sana naruh air di depan rumah di ember aja itu bisa jadi es. Jadi udah kayak kulkas, bisa dibilang suhu di luar lah ya. Bahkan waktu itu saya lupa ya pada tahun keberapa, saya tahun kedua atau tahun ketiga itu di lingkungan saya sendiri di Nagoya pada saat itu sampai minus berapa kalau salah 7 atau 8 minus loh. Minus ya Sensei ya. Minus ya. Jadi bisa dibilang 0 derajat aja dinginnya udah kayak apa, ini minus gitu kan. Dan bisa dibilang itu yang pengalaman saya yang pertama kali dalam seumur hidup saya ya. Dinginnya sangat ekstrim gitu Sensei ya. Sampai ke tulang. Dan bagaimana pada saat bekerja? Itu dia pertanyaannya. Alhamdulillah saya pada saat itu bekerja di dalam ruangan. Jadi suhunya di dalam ruangan itu kan ada pengatur suhunya, ada dambo ya atau stovu. Dambo. Jadi di sana ada penghangat ruangannya. Tapi yang saya juga kadang saya berpikir ya, saya alhamdulillah masih beruntung dengan situasi seperti itu. Walaupun musim dingin, tapi saya ada penghangatnya. Walaupun saya tetap pakai stovu penghangat, tapi tetap merasa dingin. Apalagi teman-teman saya yang kerjanya di Gemba gitu ya, di luar ya, di luar area. Iya, gitu. yang konstruksi contohnya, Iya, atau iya. misalnya perancah bangunan, misalnya Tobi ya. Itu saya nggak kebayang betapa luar biasanya mereka ya untuk menjalani sehari-hari saat seperti itu gitu. Baik. Makanya luar biasa sekali. Saya salut sama teman-teman saya yang memang kebetulan dia dapatnya di Gemba. Nah kalau saya masih alhamdulillah, saya aja di dalam masih kedinginan, tapi Apalagi yang di luar. apalagi yang di luar. Tapi ya akhirnya ya dari itu akhirnya mulai terbiasa juga suhu badan kita. Lama-lama ya. Nah itu yang musim dingin. Nah musim panas bedanya, kalau musim panas di Jepang itu 24 jam itu benar-benar panas. Beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia paling panas pada saat jam 12 siang. Siang sampai, ya. sampai jam 2 lah, jam 3 masih panas. Itu. Tapi setelah itu udah hilang, angin pun spoi-spoi ya, di Jakarta istilahnya. Iya.
Tapi kalau di Jepang itu 24 jam itu masih tetap panas, kecuali kita di dalam ruangan dan pakai AC. Kenapa saya bilang gitu? Karena karena kan saya di sana juga pada saat bekerja itu menggunakan sepeda ya, saya fasilitas dari perusahaan juga, itu mengayuh sepeda pagi aja jam 6, setengah 7 itu panas rasanya, bukannya sejuk dingin kayak di Indonesia, benar-benar panas. Jadi ini yang saya juga waktu itu awal kaget gitu. Ini kok panasnya benar-benar kalau orang Betawi bilang tuh ngelekep ya. Ngelekep ya. Istilahnya ngelekep. Jadi benar-benar panas banget dan pada saat musim panas saya bekerja itu benar-benar setiap 15 menit saya ke toilet. Bukan mau buang air besar atau buang air kecil, tapi saya basahin kepala. Saking panasnya Sensei ya. Saya basahin kepala, kemudian saya bawa anduk kecilan saya taruh di leher. Saya, supaya agak adem sampai segitunya. Dan itu saya di dalam ruangan loh. Pertanyaan yang berikutnya itu pertanyaan terakhir nih Sensei. Iya, Sensei. Output apa sih yang Sensei dapat setelah menjadi Kensusei? Apa aja sih istilahnya ya yang didapat selama 3 tahun di sana betul. Ya. Kalau saya sendiri tentunya pasti bahasa saya yang tadinya bahasa Jepang saya mungkin juga mungkin saya mengerti bahasa Jepang tapi tidak lebih mengerti lagi ketika saya berada di negaranya. Betul. Ya. Kemudian juga selain bahasa, budaya juga tadi, budaya Jepang, karakter orang-orang Jepang, sikapnya, kebiasaannya itu seperti apa. Dari yang sebelumnya saya tidak tahu, ya sebelum saya berangkat ke Jepang, akhirnya saya di sana karena langsung bersentuhan dengan orang-orang Jepang, kebiasaan-kebiasaan mereka, dan saya sekarang sudah tahu bahwa tipikal orang Jepang itu memang yang serius, bekerja keras, dan dia nggak main-main. Kalau udah bekerja benar-benar totalitas ya all out, dan dia nggak setengah-setengah. Makanya ya kelihatan kan negaranya maju, sukses seperti itu. Kemudian untuk selain bahasa, budaya, kemudian juga mentalnya. Nah, mental orang Jepang itu bisa dibilang dia nggak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Nah, tapi kebalikannya dengan kita kan, bangsa kita terkadang bukannya menjelekkan bangsa kita, tapi memang realitanya bahwa kita harus banyak belajar dari negara Jepang, dari orang-orang Jepang, bahwa ketika kita ingin meraih sesuatu ya butuh perjuangan yang keras. Artinya memang jangan setengah-setengah. Gitu, mentalnya di situ. Betul. Dan selanjutnya tentunya di samping tadi bahasa, budaya, etos kerja orang Jepang, dan tentunya ya pasti ya materi ya, dari segi materi alhamdulillah. Ini lagi buat kalian semua teman-teman ya, buat kalian yang ingin sukses di usia muda ya, saran saya kalian manfaatkan kesempatan yang ada untuk bekerja ke Jepang ya, dalam artian magang ya, atau bisa juga ikut melalui sekarang ada program terbaru ya, melalui Tokutegino ya. Betul, Sensei. Seperti itu dua-duanya atau salah satu bisa dipilih. Jadi ikutin itu selagi kita masih muda. Jadi manfaatkan waktu yang ada 3 tahun, 5 tahun pulang dari sana, kalian di usia kalian yang relatif masih muda, kalian sudah bisa membeli rumah. Coba bayangkan ketika kita bekerja di sini di Indonesia yang sudah berapa lama gitu kan, kita masih hasilnya tidak sesuai. Kesimpulannya ya, dimana kalau kalian ingin pergi ke Jepang, menjemput rezeki ke Jepang, itu harus all out ya Sensei ya. Ya, betul. Serius, tidak setengah-setengah. Ya. Selagi masih muda, ayo jemput impian kalian. Tentunya di LPK Koba Merah Japan. Yang dimana LPK Koba Merah Japan adalah salah satu LPK yang cukup maju yang berada di Depok. Baiklah Sobat Koba Merah Japan, terima kasih, dari Irwan Sensei atas berbagi pengalamannya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Koba Merah Japan. Jangan ragu, segera daftarkan diri kalian ke LPK Koba Merah Japan dan selalu pantau terus informasi-informasi di media sosial kami ya, di Instagram, di Facebook kami, hingga website kami di www.kobamiraijapan.com. Terima kasih atas waktunya. Sayonara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.